Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi yang berjudul Perkembangan Individu dan Konsep-konsep Teori Belajar Operant Conditioning dan Eclectic. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Yasa Saleha Elma dengan nomor absen 5, yang kedua Nika Deksapna Monika dengan nomor absen 6, yang ketiga Maslahatun Nisa dengan nomor absen 12. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi. Selamat menonton. Perkembangan individu. Perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Menurut Harlock, dalam perkembangan itu ada 2 proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut dengan evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Pada awal kehidupan manusia, yang berperan adalah evolusi atau pertumbuhan, sedangkan involusi atau kemunduran itu lebih berperan pada akhir kehidupan, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat mundur. Sikap terhadap perubahan-perubahan perkembangan ini dipengaruhi oleh penampilan dan juga perilaku dari individu, setiap budaya, nilai-nilai budaya, perubahan-perubahan peran, dan pengalaman pribadi. Salah satu tujuan dari perubahan ini adalah agar individu itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga baik secara fisik maupun psikis sesuai dengan harapan-harapan sosial. Adapun perubahan-perubahan dalam perkembangan individu merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Proses biologis itu meliputi perubahan pada sifat fisik individu yang semakin bertambah usia itu akan mengarah kepada kematangan. Untuk proses kognitif meliputi perubahan-perubahan pada pemikiran, intelijensi, dan bahasa dari individu. Sedangkan proses sosio-emosional itu meliputi perubahan pada relasi individu dengan orang lain, serta perubahan emosi dan kepribadian yang menyertainya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam diri seseorang, meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri, seperti faktor fisiologis atau fisik dan faktor psikologis atau psikis. Yang pertama ada faktor fisiologis atau fisik. Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik individu, meliputi keadaan tonus jasmani. Kondisi fisik yang sehat dan bugar itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, jika kondisi fisik yang lemah, maka itu akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya ada keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Peran fungsi fisiologis pada tubuh manusia itu sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. Dalam proses belajar, panca indera merupakan pintu masuk bagi segala informasi yang diterima dan ditangkap oleh manusia, sehingga manusia dapat mengenal dunia luar. Panca indera yang memiliki peran besar dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Selanjutnya ada faktor psikologis atau psikis. Faktor ini berhubungan dengan hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi setiap orang. Itu berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kecerdasan atau intelijensi siswa. Diartikan sebagai kemampuan dalam mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Informasi tentang taraf kecerdasan seseorang merupakan hal yang sangat berharga untuk memprediksi kemampuan hasil belajar seseorang.
Pemahaman terhadap tingkat kecerdasan peserta didik akan membantu mengarahkan dan merencanakan bantuan yang akan diberikan kepada siswa. Oleh sebab itu, perlunya bimbingan belajar dari orang lain seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada motivasi. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya ada minat. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, maka ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak ingin belajar. Selanjutnya ada sikap. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Selanjutnya ada bakat. Bakat adalah potensi atau kemampuan yang diberi kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar dan akan menjadi kecakapan yang nyata. Selanjutnya ada daya ingat. Diartikan sebagai daya jiwa yang memasukkan, menyimpan, dan mengeluarkan kembali suatu kesan. Kesan di sini adalah gambaran yang tertinggal dalam jiwa. Selanjutnya, yang terakhir ada daya konsentrasi. Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memfokuskan pikiran, perasaan, kemauan, dan segala panca indera ke satu objek dalam satu aktivitas. Kemampuan untuk melakukan konsentrasi memerlukan kemampuan dalam penguasaan diri atau daya penguasaan diri. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Faktor eksternal ini terdiri dari faktor biologis, fisis, ekonomis, kultural, edukatif, dan religius. Yang pertama ada faktor biologis. Nah, faktor biologis adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari orang tuanya. Yang kedua ada faktor fisis. Faktor fisis adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis, seperti iklim keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan sebagainya. Yang ketiga ada faktor ekonomis atau status sosial ekonomi. Yang keempat ada faktor kultural. Faktor kultural ini adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang kelima ada faktor edukatif. Nah, faktor edukatif ini adalah pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak menjadi lebih terarah. Yang terakhir ada faktor religius. Nah, faktor religius adalah proses terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting karena pondasi agama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada ciri-ciri perkembangan individu. Adapun ciri-ciri perkembangan individu secara umum, yang pertama ada terjadinya perubahan dalam aspek fisik seperti perubahan berat badan dan organ-organ tubuh, serta aspek psikis yaitu matangnya kemampuan berpikir, mengingat, dan berkreasi. Yang ketiga ada terjadinya perubahan dalam proporsi aspek fisik seperti proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan aspek psikis yaitu perubahan imajinasi dalam fantasi ke realitas. Yang ketiga ada lenyapnya tanda-tanda yang lama seperti tanda-tanda fisik, yaitu lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar anak-anak seiring bertambahnya usia, dan aspek psikis yaitu lenyapnya gerak-gerik kanak-kanak dan perilaku impulsif. Yang terakhir ada diperolehnya tanda-tanda yang baru seperti tanda-tanda fisik yaitu pergantian gigi dan karakter seks pada usia remaja, dan tanda-tanda psikis yaitu seperti berkembangnya rasa ingin tahu tentang pengetahuan, moral, dan interaksi dengan lawan jenis. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap-tahap perkembangan. Yang pertama, periode sebelum lahir. Periode ini dimulai konsepsi dan diakhiri dengan kelahiran. Yang kedua, infansi. Dimulai saat manusia lahir sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, childhood. Dimulai sekitar usia 2 tahun, melewati masa anak akhir, yaitu sampai sekitar usia 12 tahun. Yang keempat, adolescent. Dimulai pada usia 12 tahun sampai dengan usia 21 tahun.
Dan yang terakhir yaitu adulthood, dimulai pada usia 21 tahun sampai lanjut usia. Baiklah, selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan. Kegagalan akan menimbulkan kekecewaan bagi individu, penolakan oleh masyarakat, dan kesulitan untuk tugas perkembangan berikutnya. Tugas perkembangan pada masa anak seperti belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan, pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang, belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan wanita, belajar menguasai keterampilan intelektual seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Dari selanjutnya tentang konsep-konsep teori belajar. Yang pertama, teori belajar operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward dan punishment sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Skinner, sehingga sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Jika disederhanakan, prosedur pembentukan tingkah laku dalam operant conditioning itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan identifikasi mengenai hal apa yang merupakan hadiah bagi tingkah laku yang akan dibentuk itu. Yang kedua, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi komponen-komponen kecil yang membentuk tingkah laku yang dimaksud. Yang ketiga, dengan mempergunakan secara urut komponen-komponen itu sebagai tujuan-tujuan sementara, mengidentifikasi reinforcer atau hadiah untuk masing-masing komponen itu. Yang keempat, melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan komponen-komponen itu yang tersusun. Agar lebih mudah dipahami, maka akan diberi sebuah ilustrasi. Misalnya, dikehendaki agar sejumlah mahasiswa mempunyai kebiasaan membaca jurnal profesional yang terdapat di perpustakaan fakultas pada waktu sore hari. Untuk membaca jurnal profesional seperti itu, maka mahasiswa tersebut harus yang pertama, sore hari datang ke fakultas. Yang kedua, masuk ke ruang perpustakaan. Yang ketiga, pergi ke tempat penyimpanan buku dan jurnal. Yang keempat, berhenti di tempat penyimpanan jurnal. Dan yang kelima, memilih jurnal profesional yang dimaksud. Dan yang terakhir, membawa jurnal itu ke ruang baca dan membaca jurnal tersebut. Baik, yang kedua tentang konsep teori belajar eklektik. Istilah eklektik berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklektikus yang berarti memilih yang terbaik. Model pembelajaran eklektik merupakan model pembelajaran yang diramu dari beberapa pendekatan atau teori belajar. Strategi ini berangkat dari asumsi bahwa setiap teori belajar berupaya menggambarkan pandangannya tentang bagaimana manusia belajar. Metode pembelajaran eklektik memandang bahwa teori dan praktek dapat menghasilkan kinerja yang baik melalui berbagai cara atau dengan cara menggabungkan berbagai cara. Tugas guru adalah menghidupkan respon siswa dengan menyediakan lingkungan stimuli yang positif serta memberi penguatan agar siswa mau melakukannya sebagai tindak kebiasaan. Unsur kedua yang menjadi bagian strategi pembelajaran eklektik adalah teori kognitivisme. Teori ini menganggap bahwa manusia dilahirkan penuh dengan potensi yang menjadi bagian penting dalam proses belajar. Tugas guru adalah memahami potensi skema kognitif tersebut dan menciptakan lingkungan serta memfasilitasi proses kerja siswa dalam menumbuh kembangkan kreativitasnya. Agar siswa dapat membangun pengetahuannya melalui pemecahan masalah pada tugas-tugas autentik secara kolaboratif dengan kreativitasnya sendiri. Langkah memadukan metode-metode pembelajaran yaitu yang pertama merumuskan indikator atau tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang kedua, mengeksplorasi metode pembelajaran beserta fitur-fiturnya dan memilih fitur-fitur yang akan digabungkan dan digunakan guru dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran atau sarana-prasarana atau waktu pembelajaran. Yang ketiga, menuliskan urutan fitur-fitur yang akan dipadukan sebagai kegiatan inti dari pembelajaran. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak.
Baik, dari penjelasan sebelumnya dapat kami tarik kesimpulan bahwa perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh Berners, Frederick Skinner, atau lebih sering kita sebut sebagai teori Skinner, maupun instrument conditioning. Istilah elektik berasal dari bahasa Yunani, elektikos, yang berarti memilih yang terbaik. Istilah ini pertama kali digunakan oleh para filsuf klasik ketika merasa tidak puas dengan aliran atau ajaran-ajaran filsafat yang ada pada saat itu. Mereka kemudian meleksi doktrin-doktrin yang masuk akal bagi mereka dan menyusunnya kembali menjadi sebuah sistem ajaran baru. Model pembelajaran elektik merupakan model pembelajaran yang diramu dari beberapa pendekatan atau teori belajar. Implikasinya adalah bahwa setiap teori belajar melahirkan metode mengajar untuk guru yang paling cocok dengan umur dan kematangan peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.